narasumber dan gabungnya. Gubernur DKI Jakarta yang dapat disapa dengan Pak Jokowi Sugeng Rawuh, yang server dan peserta STB Angkatan 31 tahun 2013 yang berbahagia. Puji syukur telah memasuki modul ke-40 Leadership Spirit Perubahan dengan mengambil topik kepemimpinan metropolitan, tantangan perubahan, prioritas dan arah pembangunan. Media sekali pada hari ini Pak Jokowi bersedia dan berkenan berkata, untuk tidak membuang waktu, segera saja kami persilakan kepada moderator untuk memandu acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta STB Angkatan 31 tahun 2013. Pagi ini kita akan diskusi dengan topik tadi sudah disampaikan, kepemimpinan metropolitan, tantangan perubahan, prioritas dan arah pembangunan DKI. Dengan segala potensinya sebagai ibu kota negara dan pusat perdagangan juga ya, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Kita gabung APBD Jateng, Jabar, Jateng, DIY dan Banten itu hanya 47,7 triliun. Jadi 9,6 juta warganya aja Jakarta itu APBD-nya 50 triliun. Sangat besar sekali. Jadi dengan segala potensinya Jakarta bisalah menjadi kota yang sangat istimewa. Tapi semuanya itu tidak hanya tergantung dengan uang, dengan anggaran, tapi tergantung juga dari kepemimpinan atau manajemen dari leader. Untuk membahas masalah itu telah hadir di sini Bapak Gubernur DKI, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi ini lahir tahun 61, 21 Juni tahun 61, usianya 51. Kalau orang Jawa seksi, kalau lurus ini seksi itu seket siji maksudnya, usianya seket siji. Jadi Pak Jokowi ini seksi, dan kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu perhatiin, orang yang lahirnya tahun 21 bulan Juni itu bakal jadi pemimpin besar. Kita punya dua presiden, yang pertama dan kedua itu saudaranya Gemini juga. Lahir tanggal 6 dan 8 Juni. Gemini. Saya bilang Pak Jokowi pantas jadi presiden juga, tapi ya itulah ciri-ciri pemimpin besar itu lahirnya bulan Juni, Pak. Bahkan Presiden Soekarno itu meninggalnya saat Pak Jokowi ulang tahun umur 9 tahun. 21 Juni loh, Pak. Presiden pertama meninggal Bapak itu 21 Juni. Jadi hubungannya jatuh mungkin. Bukannya moderator yang malah saya itu dipotong oleh Pak Jokowi. Baik, pengalaman Pak Jokowi sudah sangat banyak, berbagai penghargaan oleh Pak Jokowi. Tahun 2009 atau 2009 Pak Jokowi dinobatkan sebagai salah satu wali kota terbaik oleh Tempo. Terus Pak Jokowi ini juga pemegang bintang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Bapak Ibu tahulah prestasi Pak Jokowi semua. Jokowi ini kalau di TV tesnya paling tinggi dan media darling nomor 1 di Indonesia sekarang. Saya tidak banyak memerintah
lagi, saya persilakan saja langsung Pak Jokowi memaparkan tentang kepemimpinan Pak Jokowi di Jakarta. Silakan Pak. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya mungkin masuk ke materi saja. Dunia ini sudah berubah dan perubahan itu cepat sekali. Banyak dari kita yang sadar, tapi banyak sekali dari kita yang sadar bahwa kecepatan itu terantisipasi dengan baik, itu bisa menggulingkan sebuah kepemimpinan, menggulingkan sebuah dinasti yang sudah berpuluh-puluh tahun berkuasa. Kita lihat seperti di Libya, kurang kuat apa Muammar Gaddafi. Di Mesir juga sama, kurang kuat apa Mubarak. Di lain-lain tempat juga sama. Kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Karena mereka tidak sadar bahwa dunia ini sudah berubah. Juga sama, perusahaan juga sama, kota juga sama. Mereka bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Mereka juga suka dan tergilas oleh waktu dan zaman. Karena ini memang era yang eksklusif, era horizontal. Artinya apa? Kepemimpinan, pemimpin dimanapun tempatnya sudah tidak bisa lagi kayak yang dulu-dulu. Yang misalnya gubernur hanya bergaul saja tiap hari dengan kepala cabang atau dengan deputi, misalnya nggak bisa. Akan semakin baik kalau bisa ke masyarakat sebanyak-banyaknya, horizontal, ke siapapun. Karena apa? Sebenarnya muara dari semua kebijakan ini adalah ke masyarakat. Dan itu yang banyak yang tidak disadari oleh pemimpin-pemimpin kita. Di Singapura saja sekarang sudah berapa puluh tahun mereka sangat sangat ketat sekali mengontrol masyarakatnya, meskipun secara ekonomi baik, tetapi secara keterbukaan mereka itu memang sangat, menurut saya sangat eksklusif. Dan itu yang saya lihat teman-teman saya yang ada di sana sudah mulai bersuara. Mereka mulai bersuara. Pajak saya kemana, duit saya yang dipungut dari IRP yang sebanyak itu kemana. Mereka akan selalu bertanya seperti itu. Artinya apa? Di era horizontal itu yang namanya transparansi, yang namanya keterbukaan itu mau tidak mau harus sudah hadir sekarang ini. Dan ini yang harus kita sadari bahwa kita memang tidak boleh lagi eksklusif, tidak boleh lagi hanya bergaul dengan, kalau saya hanya misalnya ke atas dengan menteri atau dengan presiden atau ke bawah dengan wali kota saya atau dengan camat. Sudah nggak bisa seperti itu. Percaya saya, nggak bisa. Dulu-dulu pejabat mesti seperti itu. Dan terus vertikal, terus nggak pernah yang namanya horizontal, nggak pernah. Ada demokratisasi kita sudah sangat belak kebuka semuanya. Jadi kalau kita masih eksklusif seperti itu ya akan ditinggal. Pemimpin-pemimpin politik ya akan ditinggal. Pemimpin-pemimpin daerah ya akan nggak dipilih lagi dalam pilkada. Nah, itu aja ya. Pilihannya hanya itu, nggak ada yang lain. Sehingga kenapa saya tiap hari terus ke masyarakat? Ya karena memang eranya itu. Eranya sekarang era horizontal. Saya kira di BI juga sama. Pimpinan-pimpinan yang ada di cabang
Karena memang muaranya kan juga titik akhir dari kebijakan baik di BI, baik di pemerintahan, muaranya kan ke masyarakat. Kita buat kebijakan bagus, tapi hanya untuk 5 atau 6 orang. Yang sudah kaya-kaya untuk apa? Yang ditunggu kan itu sekarang ini oleh masyarakat. Percuma Bapak menyampaikan tiap hari kalau saya di masyarakat, ekonomi baik. Baik untuk siapa? Desain itu baik untuk siapa? Masyarakat di kampung saya bertanya seperti itu, Pak. Kalau saya mendengar, dan mereka sudah karena tiap hari juga baca media, lihat TV, mereka dipikir rakyat kita nggak cerdas, sangat cerdas sekali, karena memang sudah semuanya melek media semuanya, nggak pernah dieksekusi dan nggak pernah dilaksanakan sampai sekarang ini. Problem-problemnya memang banyak sekali, ada problem, terutama memang problem aturan. Hingga kita selalu ragu-ragu, waduh takut ini, ada aturan di Perpresnya, ada PP-nya, ada peraturan menterinya, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, di dalam negeri, di Bappenas aturan itu turun lagi, ada perdanya, ada pergubnya. Kita ini memang negara yang terlalu banyak aturan. Ya, kalau kita suruh ngejar gimana ya? Kalau buat MRT itu butuh waktu 5-7 tahun. Kan mau tidak mau harus nunggu itu kan. Nah, ini bisa ngejar nggak dengan kemacetan yang ada? Seperti busway aja yang sudah 8 tahun. Itu juga tidak tuntas kan, karena kebutuhan busnya yang benar adalah 1.800. Tapi sudah 7 tahun kan baru 530. Duitnya ada tapi nggak tahu kenapa nggak dibeli gitu. Tahun ini kita akan tambah kira-kira 600, mungkin terus dari swasta 400, kira-kira 1.000. Kalau sudah berarti hampir selesai, sudah tinggal kira-kira 200-300 bus lagi sudah rampung. Ya memang gimana kalau duit yang ada tidak fokus untuk mengerjakan sesuatu, hanya dibagi rata. Kalau negara ini bagi rata, di kementerian-kementerian di kita juga sama, bagi rata semua dinas, bagi rata semua badan, bagi rata semua SKPD. Kita nggak jelas fokusnya mau menyelesaikan yang mana, titik mana yang harus kita selesaikan kan. Ini kita mau fokus ke kemacetan dan masalah banjir terus. Jadi busway nanti kalau memang jumlahnya sudah terpenuhi, nanti akan berderet-deret seperti itu. Jadi hanya terpaut 3-5 menit antara yang depan sama yang belakangnya terus. Itu pelayanan kepada masyarakat akan kelihatan, akan terlayani. Kita ini mau buat genap ganjil kemarin, mau buat IRP, tapi kalau transportasi massanya nggak siap gimana? Suruh pindah kemana? Yang sudah pakai mobil. Pancel disuruh cepat-cepat yang genap ganjil, yang menyuruh cepat-cepat itu tahu aja itu mau ada maunya. Biar nanti di lapangan menjadi enggak, kita kan ada kalkulasi kebutuhan bis berapa yang harus disiapkan, kebutuhan transportasi massanya seperti apa. Tapi bahwa kebijakan itu harus dilakukan, iya, tapi memang kan butuh fasilitas-fasilitas yang mendukung itu. Terus ini kan datang lagi nanti bus-bus seperti ini bulan Oktober, November, kira-kira 600 yang dari kita, yang dari swasta kira-kira 400 terus. Di beberapa tempat nanti juga akan ada elevated busway yang khusus untuk jalur khusus untuk busway. Artinya sebenarnya sudah nantinya kalau ini jadi busway-nya semuanya sudah sempurna, kemudian MRT-nya jadi, monorail-nya jadi, kita serbu dari seluruh penjuru. Nanti tinggal paling-paling itu ada genap ganjil, ada IRP, electronic road pricing, ada pajak parkir tinggi. Udah nanti mau tidak mau Bapak Ibu semuanya akan didorong semuanya untuk memakai transportasi massa yang telah kita siapkan. Tapi memang
ya barangnya harus bagus. Kalau barangnya jelek kayak sekarang, Metro Mini, Kopaja itu saya dulu di Jakarta tahun 85 naiknya itu. Sekarang saya naik lagi juga masih itu. Ada yang kursinya nggak ada yang pintunya udah hilang, ada yang remnya nggak ada. Terus kalau remnya nggak ada, kalau speedometer saya jamin 100% nggak ada semuanya. Udah saya cek kok. Yang katanya sopirnya aja, yang dulu sopirnya agak tua, mungkin yang dulu udah mati, ganti yang agak muda. Tapi busnya masih tetap coba, bayangin. Tahun ini juga kita akan tambah 1000 Kopaja Metro Mini yang baru. Nah, kita mau konsentrasi ke transportasi. Dan nanti akan kita integrasikan antara busway, MRT, monorail, semuanya akan terintegrasi dengan KRL juga. Dan makro desainnya itu sudah ada, saya juga nggak ngerti, sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya, jadi ngapain saya harus rencanain lagi? Tinggal eksekusi aja udah. Jalan. Kemarin juga 6 bulan saya juga pusing betul mikir MRT Bapak Ibu. Nggak mudah juga membuat secepatnya itu jalan, ternyata nggak mudah memang betul. Dan kalau kita ragu-ragu terus ya nggak jalan-jalan terus, sehingga kemarin waktu sudahlah segera putusin, sudah saya tanggung jawab, nggak ngambil duit rupiah pun dari situ, ngapain takut ya. Udah jalan, putusin kontraktornya, sudah kemarin putusin kontraktornya dapat, konsorsium kontraktornya sudah, artinya sudah jalan. Apa itu proyek ini sudah mau dimulai besok silahkan, mau dimulai Senin silahkan. Yang penting sudah kontraktornya ketemu untuk MRT-nya. Dan Jakarta Monorail ini sudah nggak ngerti juga, ini sudah direncanakan kira-kira 14 tahun yang lalu. Jakarta Monorail ini sudah jalan 8 tahun yang lalu. Sudah jalan, saya bisa berhenti loh di Indonesia ini. Sehingga yang tersisa apa itu sekarang ini? Tiang-tiang kayak gitu coba. Ini juga sudah mau kita jalani lagi, tetapi ternyata juga regulasi aturan, waduh. Kalau saya ceritain udah seminggu nggak rampung cerita masa itu. Betul, banyak sekali. Ini juga akan kita dorong, target kita Mei ini, tapi kemarin 3 hari yang lalu ternyata ada problem yang agak lumayan besar yang harus kita selesaikan, sehingga nggak tahu nih Mei bisa kita segera eksekusi putusin. Kalau iya, ini yang paling cepat sebetulnya, monorail kira-kira 3 tahun rampung. Karena tiangnya sudah ada, lanjutin, kemudian target, kemarin saya beri target 3 tahun, selesai 3 tahun Pak. Rampung, kemudian yang east-westnya juga monorailnya juga sudah ada yang mau daftar juga banyak sekali. Saya nggak tahu, hampir tiap hari itu investor untuk monorail, MRT itu tiap hari datang. Banyak sekali, artinya sebetulnya kita ini dipandang sebagai sebuah wilayah yang mempunyai prospek yang sangat baik, baik yang investor lokal nasional maupun yang dari luar. Kemudian apa tadi? Ini kemudian yang gede-gede juga ada Giant Seawall juga sama. Itu juga kalau kita nunggu Giant Seawall itu nunggu, kemarin kita rapat dengan Kementerian juga tahun 2020 baru akan dimulai. Saya sampaikan saat itu, udahlah kalau 2020 nggak usah aja, batal aja lah. Kalau tahun depan gimana Pak? Saya menawarkan itu. Seminggu lagi rapat lagi, bisa ya tahun depan kita bareng-bareng mulai Giant Seawall-nya, karena ini juga menyangkut keselamatan kota, menyangkut keselamatan Jakarta. Artinya ternyata juga didorong bisa maju. Tapi memang butuh keberanian untuk memutuskan, dan di situ ada risiko-risikonya, saya tahu. Tapi kalau enggak seperti ini ya kita akan seperti ini terus. Memang itulah bedanya kita mungkin dengan yang lain. Jadi untuk merubah ini butuh sekali sebuah kekuatan yang sangat besar. Saya juga kadang ini terus terang bosan juga di pemerintahan itu. Ya bosan gimana? Harusnya 2 hari selesai, saya harus nunggu 3 tahun, 2 tahun. Kalau nggak kuat usus saya kan, untung usus saya panjang.
Ya benar, saya juga dulu juga sama di Solo. Gimana nih proyek seperti ini harusnya seminggu bisa kita selesaikan, saya harus nunggu 2 tahun, nggak kuat kan kita. Kita tuh biasa ekspor dengan 3 hal yang harus dipegang, masalah quality, masalah on time delivery, masalah competitive price, itu kan terus kita selalu diiringi, dihantui dengan 3 ini kan. Begitu masuk ke pemerintah, waduh, ya memang beda, tapi memang di pemerintah kan juga nggak mudah. Dulu saya pernah sering saya ceritakan di mana-mana. Masuk di pemerintahan pun dari swasta ini kelihatannya, saya dulu memandang juga gampang lah, manajemen kota, manajemen pemerintahan ternyata juga tidak gampang. Waktu saya jadi wali kota dulu juga sama. Begitu Jumat dilantik, Senin disuruh upacara aja saya sudah keringat dingin keluar ya. Karena biasanya jadi 25 tahun nggak pernah upacara, sebelumnya upacara juga hanya jadi peserta upacara. Saat itu saya masuk di Balai Kota jam 7 pagi, saya langsung, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Langsung keringat saya keluar semuanya. Terus jadi inspektur upacara gimana? Nggak pernah. Biasanya jadi peserta dengerin sama Haris. Di peserta upacara ini disuruh jadi inspektur. Saya tanya saat itu sama protokol, gimana itu jadi inspektur upacara? Gampang kok Pak. Gampang gimana? Gampang Pak, nanti kalau ada komandan lapor Bapak jawab laksanakan aja. Oh gitu. Pokoknya nanti kalau lapor Bapak jawab laksanakan. Oh ya gampang. Terus nanti kalau ada komandan upacara suruh hormat Bapak hormat saja. Benar hanya gitu? Iya. Terus ketiga nanti kalau lapor terakhir itu bubarkan Bapak jawab bubarkan. Saya pikir wah kalau hanya kayak gitu gampang. Manajemen yang mudah pikiran saya. Naik ke podium. Di atas diikuti kira-kira 4.000 peserta saat itu. Begitu komandan upacara datang, lapor, bla 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 bla. Saya jawab laksanakan. Dia balik, waduh selamat. Satu dulu. Tapi yang kedua nggak selamat ternyata. Waktu hormat gerak itu saya hormat. Oh, saya kan kurus hanya 53 kilo. Saya gagah-gagahin gitu. Hormat gerak kan saya langsung gini. Saya tunggu kok nggak disuruh turun-turun. Ternyata inspektur upacara kan turun dulu kan, baru yang lain turun. Saya udah gini, udah tertawa semuanya. Waduh, keliru nih bener. Ada yang di depan saya. Aduh, saya lepas tapi sudah bermenit-menit sudah. Tertawa semuanya. Ya artinya jadi wali kota, jadi pimpinan di pemerintahan pun juga tidak gampang, nggak gampang, nggak mudah. Mestinya harus dilatih dulu lah masalah upacara. Nggak dilatih kan juga ternyata keliru. Terakhir ya waktu komandan lapor upacara telah selesai, lemes saja bubarkan. Lemes karena ada keliru tadi. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan buat Bapak Jokowi. Ya, Pak, selain untuk mendekatkan impian warga, selain kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar dan semua transportasi yang Bapak jelaskan, warga itu kan juga butuh rekreasi, Pak. Taman-taman di Jakarta itu kayaknya nggak banyak yang bisa dijadikan tempat rekreasi. Di Brasil itu ada satu kota, Curitiba namanya Pak ya. Itu tiap tahun dulu banjir. Dan sekarang tempat banjir itu ditinggalin, dikosongin jadi danau dan taman-taman yang indah. Itu bisa meningkatkan kreativitas warganya. Bagaimana Jakarta? Ya, ini tahun ini juga saya lupa tadi sampaikan. Tahun ini kita akan bangun ada 3 tempat yang besar-besar. Ada 28 hektar, ada 26 hektar, ada yang satunya lagi 18 hektar.
itu di waduk di Riario dan di BMW juga ada waduknya. Dan yang satu di Danmogot nanti akan menjadi sebuah taman kota yang bukan taman tapi kayak botanical garden, dan kita sudah pakai konsultan khusus yang menangani landscape itu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat yang baru di Singapura di Garden by the Bay, betul, di Marina. Nah, itu kira-kira kita mau bikin di BMW sama di Waduk Riario itu. Jadi ada waduknya, kemudian ada botanical gardennya. Jadi nanti bisa dipakai untuk rekreasi gratis bagi warga. Memang sebuah kota sekelas Jakarta ini memang diperlukan ruang-ruang terbuka hijau yang bisa dipakai sebagai area sebagai public space bagi masyarakat untuk menurunkan tensinya. Kalau nggak ada, selain juga untuk resapan kota, untuk resapan air, karena di sini sebenarnya waduk-waduk kan banyak sekali, tapi memang belum digarap dengan sebuah landscape yang baik. Di Sunter itu juga sebenarnya sekitarnya juga akan bagus sekali kalau bisa kita kerjakan, mungkin tahun depan akan kita kerjakan. Dan yang lain-lain di situ Babakan juga tahun ini kita kerjakan, tahun depan mungkin juga insya Allah sudah selesai. Tapi memang kami ingin agar Jakarta ini hijaunya tidak setengah-setengah tapi hijau total, dan itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti tahun depan itu akan ada perubahan mengenai kehijauan kota ini, karena memang kita garap secara maraton dan total. Ada yang dari APBD, ada yang dari sumbangan-sumbangan dari swasta, karena memang kita ingin cepat menghijaukan Jakarta. Baik, sekarang saya kasih kesempatan Bapak Ibu peserta CSPB ini untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatannya, dan juga kepada Bapak Gubernur DKI yang saya hormati, Bapak Jokowi, Pak. Saya sangat terkesan sekali atas pencerahan Bapak pagi ini mengenai kepemimpinan Bapak tadi, bahwa pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa mendekatkan antara harapan dan keinginan masyarakat menjadi satu kenyataan. Tentu ini adalah satu tugas yang sangat berat, dan tadi dalam lingkup untuk wilayah DKI Bapak sudah menyampaikan beberapa hal yang harus digarap, terutama masa kepemimpinan Bapak ini terkait dengan penanggulangan kemacetan dan juga banjir, sehingga image atau brand dari Jakarta ini nanti ke depan akan menjadi kota yang lebih baik, seperti misalnya kota untuk karnaval. Saya mohon pandangan Bapak, kalau sekiranya nanti ke depan masyarakat Indonesia menghendaki menjadi presiden, Pak, kira-kira visi Bapak ke depan untuk negara Indonesia supaya wilayah perekonomian lebih baik ke depannya, dan juga kalau kita lihat pembangunan akan lebih berhasil sehingga pendapatan masyarakat dan tingkat kesenjangan, Pak, karena Bapak tadi berkali-kali berusukan di situ, tentu bahwa ternyata banyak paradok. Di satu sisi banyak orang kaya, gedung menjulang, tapi di sisi lain adalah banyak kemiskinan. Ini mohon pandangan Bapak terkait hal ini. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sekali lagi bisa disebutkan namanya. Nama saya Subintoro, pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan di PPATK, Pak. Ya. Berikutnya Baik, terima kasih Dokter dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Pak. Bersyukur kami boleh dapatkan pencerahan dari Bapak pada pagi hari ini, dan kita juga tahu seorang Jokowi dalam menjalankan kebijakannya punya
sikap dan punya nyali, Pak. Nah, yang ingin saya dapatkan tips atau tips dan trik dari Bapak, karena kita lihat sewaktu Bapak di Solo juga Bapak punya yang di atas itu di Gubernur Jawa Tengah dan seringkali berseberangan dengan Pak Bibit, kita dengar. Kemudian ketika di Jakarta pun juga Bapak menghadapi, kayaknya kalau seorang Jokowi hanya gubernur, masih ada di atasnya lagi yang pemerintah pusat di Jakarta ini. Sehingga nanti menjalankan kebijakan ini kemungkinan ada tarik-menarik, Pak. Nah, di samping itu juga kemungkinan ada tarik-menarik antara kepentingan politik dengan eksekutif. Nah, ini seperti apa Bapak menjalankannya, Bapak? Kemudian yang kedua, beberapa visi yang tadi Bapak kemukakan dalam pengembangan atau pembangunan Jakarta ke depan. Nah, masalahnya periode Bapak kan mungkin tidak sepanjang itu. Bagaimana untuk meyakinkan sustainabilitas dari program-program yang Bapak jalankan itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Luthor. Berikutnya Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Ya Pak Jokowi, saya mau menanyakan pertama. Namanya Bu? Oh ya, nama saya Gatia. Saya mau menanyakan Pak, tadi kan Bapak berkata bahwa banyak sekali hambatan yang Bapak hadapi, terutama di dalam mengembangkan transportasi umum Pak ya, terutama dari sisi regulasi. Dan juga Bapak menyatakan bahwa banyak sekali risiko yang muncul. Saya ingin tahu Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan untuk mendobrak berbagai birokrasi dan regulasi yang menghambat, karena ini jelas akan menimbulkan risiko yang akan Bapak ambil ya, karena kalau seorang leader memang harus mau mengambil risiko dan bertanggung jawab atas apapun yang sudah diputuskan dan memang sudah diamanahkan kepada bawahannya. Dan kemarin juga sudah ada narasumber yang mengatakan bahwa sebagian besar kebijakan di Indonesia ini bersifat ekonomi politik. Jadi memang separuh-separuh ekonomi, separuh-separuh politik gitu kan. Jadi kelihatannya economically sound tapi juga politically acceptable. Namun juga dinyatakan kalau sifatnya seperti itu cenderung malah akan terjadi lus-lus di antara semua pihak. Apakah memang dari Bapak setelah mengetahui di lapangan memang banyak sekali yang regulasi di Jakarta khususnya memang bersifat seperti itu? Kira-kira apa yang harus didobrak Pak ke depannya? Dan kira-kira untuk mengatasi resiko ya, Bapak kan mengambil resiko, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi atau memitigasi risiko. Kemudian juga yang kedua Pak, terkait dengan Jakarta Pak, kalau di negara lain itu kan ada ikon-ikon Pak ya, sebagai ibu kotanya, bahkan mungkin dijual ya objek-objek turismenya. Mungkin kalau di dunia ya, di internasional, Jakarta itu nampaknya belum ada ikon-ikon tertentu. Bali mungkin malah lebih dikenal. Apakah ada keinginan Bapak untuk mengedepankan Jakarta untuk sebagai objek turisme dunia dengan ikon-ikon tertentu? Karena sebenarnya banyak sekali objek turisme yang memang bisa dijual. Hanya saja fasilitas infrastrukturnya memang mungkin belum membuat turis-turis internasional itu nyaman. Misalkan kayak Monas itu saja ya. Orang kalau ingin menikmati harus berjalan kaki. Tapi kalau seandainya ingin duduk, tidak ada tempat duduk untuk bisa bersantai, melihat seperti itu. Kemudian juga transportasi untuk yang melingkan berbagai objek turisme jadi satu, nampaknya sebetulnya bisa Pak ikutan dengan busway, misalkan dengan satu tarif terusan seperti itu. Apakah kedepannya ada rencana seperti itu Pak? Paling tidak juga untuk menjual Jakarta di dunia internasional. Kira-kira. Terima kasih. Penanya keempat tadi sebelum Bapak itu ada satu. Oke, silakan Bapak yang kasih Pak Rubi. Terima kasih Pak Moderator. Pak Jokowi yang saya hormati, perkenalkan nama saya Aman Lison Sembiring. Saya dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Batam. Tentu pencerahan yang Bapak berikan pagi ini sangat clear bagi kami, sehingga menjadi penting yang Bapak lakukan belusukan. Karena memang dari situlah mendapat informasi yang paling mendasar. Saya ada dua hal yang ingin saya komentari, bahkan mungkin saya tanya Pak Jokowi. Pertama, ada pemikiran pemerintah beberapa waktu lalu untuk memindahkan sebagian pemerintahan ini keluar daerah DKI. Pada waktu itu ketika saya di Kalimantan Tengah, itu salah satu tempat yang diusulkan dan kami di sana melakukan persiapan.
Ini bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pembangunan DKI ini? Jadi misalnya Kementerian Pertanian atau Kelautan tidak ada di Jakarta, mungkin ada di Kelautan, ada di Ambon atau Maluku, atau Pertanian mungkin ada di daerah lain, seperti itu. Sehingga dengan demikian Jakarta akan berkurang intensitas penduduk, kepentingan penduduk ke Jakarta. Itu contoh. Yang kedua, Pak Jokowi, akhir-akhir ini sedang marak terkait dengan sistem lelang jabatan, Pak. Lelang jabatan camat, mungkin bahkan sampai lurah kalau saya tidak salah. Apa dasar atau pemandangan Bapak sehingga Bapak melakukan sistem ini sebenarnya? Bukankah teman-teman itu sudah di-groom dari bawah sehingga pada saatnya diharapkan dia yang menempati di salah satu posisi? Nah, beberapa waktu lalu saya mengikuti media mengatakan ada dari DPRD sendiri sedikit tidak setuju, Pak, karena tidak diajak dialog. Ada kesan Bapak berjalan sendiri seperti itu. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak terhadap hal seperti itu? Ini mungkin menjadi tantangan Bapak juga, salah satu dari DPRD. Tadi teman kami mengatakan ada politiknya juga sebenarnya. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Mas Mirin, silakan. Yang ingin saya tanyakan tadi dari paparan Bapak Jokowi, transportasi untuk alokasi kemayatan adalah MRT, monorail, busway. Ini kan hanya untuk dalam kota. Bagaimana Pak koordinasi Bapak dengan Pemda-Pemda sekitar DKI, dengan Depok, Bogor, Kerawang, Bekasi ini? Kalau pagi itu ribuan mobil dari luar kota itu masuk, jam 5 pagi sudah mulai masuk Jakarta. Ini moda transportasinya nanti bagaimana kalau ribuan mobil ini masuk tetap aja Jakarta akan macet? Silakan. Ya, yang pertama dari Pak Arianto dulu aja lah, yang gampang-gampang. Makin sulit ya. Ini jadi yang transportasi desain transportasi massal di Jakarta sudah terintegrasi Pak dengan Bekasi, dengan Depok sudah, gambarnya sudah ada, trase-trasenya sudah ada semuanya. Tinggal kita ini semua tinggal mengeksekusi saja. Seperti tadi yang saya sampaikan, monorail itu akan dibangun. Ini kita tinggal menunggu izin dari Kementerian Perhubungan. Bekasi, Jakarta, kemudian masuk ke bandara Tangerang, bandara sudah. Jadi memang terintegrasi seperti itu. Karena memang sekarang ini setiap hari hampir 2 juta mobil masuk ke Jakarta itu dari yang tadi seperti Bapak sampaikan, dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang semuanya. Nah, nanti di pintu di sana akan kita cegat dengan IRP. Masuk Jakarta bayar. Tidak mau tidak mau akan larinya ke monorail atau ke MRT yang East West, ada semuanya nanti. Tapi ini memang saya kemarin tanya ke yang ingin mengerjakan, kira-kira bisa diselesaikan dalam berapa tahun? Karena tanahnya sudah tidak membebaskan, mereka akan pakai tanah jalan tol di sampingnya itu masih longgar, mereka akan pakai itu. Kira-kira 3 tahunan akan selesai. Kalau sudah nanti di ACC pemerintah pusat, dari kita juga sudah ya, dari pemerintah Bekasi ya, pemerintah di Tangerang ya, baru nanti bisa jalan. Kalau saya sudah sampaikan kemarin-kemarin, udah dengan DKI kalau perlu nggak usah izin, nggak apa-apa, jalan nggak apa-apa. Artinya cepat-cepatan saja gitu loh. Tidak usah urut, nggak akan mulai Pak. Jadi kasarnya saya ngomong seperti itu. Jadi artinya mereka akan izin hari itu juga akan saya rampungkan kalau izinnya sudah sampai ke saya, karena ini dibutuhkan, memang betul, terutama untuk yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok itu sangat diperlukan sekali transportasi itu. Jadi nanti dicegat dengan IRP, didorong untuk masuk MRT maupun untuk masuk monorail. Tapi mungkin kelihatannya lebih cepat yang monorailnya. Dan tadi Pak Sembiring yang masalah ini, yang masalah lelang jabatan. Lelang jabatan karena ini masih hangat ya dijelaskan. Ini memang istilah yang betul itu sebetulnya seleksi dan promosi terbuka. Kalau lelang jabatan itu waktu saya ke kampung itu, Pak, jabatan kok dilelang toh Pak, kayak barang saja. Ya, istilah ini terlanjur yang ngetop itu lelang jabatan, tapi yang istilah yang kami punya adalah seleksi dan promosi terbuka. Artinya di situ ada
uji kompetensi, ada uji psikotesnya ada. Saya kira kayak di swasta, kemudian ada mengenai manajemen administrasi, manajemen wilayah, uji-uji seperti itu. Kemudian yang terakhir uji publik ini yang memang agak beda aja, ada uji publiknya. Artinya nanti masyarakat didatangkan untuk memberikan penilaian terutama mengenai penguasaan wilayah, mengenai problem-problem wilayah, mengenai track record dan lain-lain. Yang membedakan itu. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, ini saya kira sebuah terobosan besar di birokrasi kita, karena memang ini baru kita yang mulai. Kalau yang dulu kan memang urut kacang artinya kalau dari sini masih ke sini, kalau sini masih naiknya ke sini. Kalau ini kan kita memang adakan kompetisi ini agar ada persaingan yang sehat, kemudian juga mereka akan berpacu untuk berprestasi, sehingga dalam uji-uji nanti mereka akan kepilih. Jadi tidak berdasarkan kedekatan atau berdasarkan titipan atau berdasarkan senioritas, meskipun itu juga kita pakai kepangkatan pun juga kita sudah kalau untuk lurah itu harusnya dengan kepangkatan ini, kalau camat dengan kepangkatan ini. Kalau nanti ini selesai juga kita akan naik lagi ke dinas-dinas, juga akan kita lakukan elang jabatan. Mengenai DPRD, saya kira ini hal yang bersifat pelaksanaan. Saya kira bukan wilayahnya DPRD, ini wilayahnya eksekutif. Saya sampaikan bahwa DPRD kan hanya budgeting dan pengawasan. Ya sudah, diawasi aja kalau dalam jabatannya dia benar, diawasi, kemudian diberikan koreksi kalau memang ada yang nggak benar. Jadi bukan DPRD ditinggal, enggak, saya kira tidak seperti itu. Karena ini sudah masuk ke pelaksanaan, ya, ini masuk wilayah kita. Kemudian mengenai pemindahan sebagian aktivitas yang ada di ibu kota, memang ya suara-suara itu muncul udah lama sekali lah, ini tidak hanya dalam 5 tahun atau 10 tahun, sudah lama muncul pemindahan ibu kota ini. Kalau saya ya, nasional dulu seperti apa gitu. Kalau pemerintah pusat sudah memutuskan, tapi segera diputuskan ya atau tidak ya gitu. Kalau ya berarti saya harus berbuat apa? Saya harus nyiapin. Kalau tidak, jika segera putuskan tidak, jika saya harus nyiapin. Kayak Giant Seawall itu nyiapin untuk ini. Kalau tidak berarti itu harus disegerakan. Karena memang kekuatan lahan yang ada di Jakarta sudah sangat terbatas sekali. Tapi segera diputuskan. Kalau ya ya ya, terserah pemerintah pusat. Kalau tidak ya tidak. Berarti kita bisa membuat action plan yang jelas. Kalau sekarang kaitan ada historisnya ya jangan. Tapi sekali lagi ini bukan keputusan di gubernur, saya kira keputusan nasional, keputusan di pemerintah pusat. Kemudian mengenai ya tadi saya kira yang bukan tadi mengenai birokrasi, saya kira juga itu yang tadi saya katakan mengenai jabatan. Kita ingin agar ada kompetisi di sana, kemudian nggak ada lagi lah nggak ada lagi karena kedekatan politik. Kalau kita pengen kepentingan politik, kalau saya kan lurah dan camat itu lebih baik saya pilih sendiri aja, kayak yang dulu kan gitu, panggil satu-satu, nanti dibantu ya 2014 sambil dipelototin kita. Ya Pak aja gitu. Jadi lurah kamu, ya lurah, camatnya panggilan dari camat ya, bantu ya nanti ya. Enggak, ini kita ingin terbuka profesionalisme yang ingin kita bangun, bukan itu. Kalau kita udah ke situ-situ terus dengan ekonomi, dengan politik campuran dengan masalah-masalah manajemen pemerintahnya, bubrah nggak akan rampung-rampung. Ini kalau kita terus-terusan seperti itu. Kapan kita tarung waktunya? Ya tarung ya 5 tahun sekali, tarung berak. Setelah itu untuk pemerintah, untuk masyarakat seperti apa. Jadi kalau ekonomi dan politik mencampur aduk terus saya
nggak akan rampung-rampung kita ini. Kemudian mengenai apa? Mengenai turisme ya, apa transportasi wisatanya, saya kira ya kita ini kami sampaikan Bu, kalau mau ya Jakarta kalau membangun brand atau apapun yang memang kita ini punya kemampuan, tapi produk-produk itu belum terbangun dengan baik, belum dikemas dengan baik, transportasinya juga, transportasi wisatanya juga belum ada. Tahun ini kita akan akan beli 5 bus, saya bawa dulu 5 bus tingkat wisata. Jadi kita lihat di London, di Singapura semua ada, nanti Jakarta juga tahun Oktober November insya Allah juga sudah ada bis tingkat khusus wisata di Jakarta ini, di menghubungkan antara titik-titik wisata yang ada. Tapi 5 dulu, nyoba 5 dulu. Ya, kalau kira-kira memang diperlukan yang mau beli 100 pun juga kita PBD kita mampu. Yang masalah apa? Masalah niat saja, nggak ada apa kesulitan mengenai di APBD. Saya tahu kita ini punya kemampuan, apalagi nanti setelah bulan Januari yang kemarin online pajak online untuk restoran, hiburan, parkir, restoran semuanya juga kita online, dan saya kira kita akan punya income lagi yang lebih tinggi. Ini nanti juga bisa dipakai untuk hal yang tadi Ibu sampaikan. Dan untuk Pak Lukter tadi mengenai kepentingan politik, kepentingan pusat yang berkaitan dengan sikap dan nyali, ya saya kira kalau saya itu dari dulu juga biasa-biasa saja. Kalau saya ingin putusnya putusin saja. Kayak kemarin ada lurah yang mau bawa ke MK, mau gugat saja, ngapain? Saya pikir nanti bisa kalah, ya sudah kalah. Misalnya harus kalah. Saya waktu di Solo ya, saya copot di UN, tapi ya untungnya alhamdulillah menang semuanya. Kalau kalah ya sudah kalah aja kok. Artinya ya kalah, mau kalah gimana? Nggak usah terlalu, kalau saya nggak terlalu dipikir-pikir, nanti kalah nama saya jadi jelek apa, nggak usah dipikir. Kalau kita anggap bahwa ini benar, kita yakin ini benar, sudah dobrak, sudah harus berangkat. Enggak, kita enggak akan mulai lelang jabatan ini kemarin sudah sebelum kita luncurkannya sudah Pak, ini nanti digugat loh karena aturan anunya ini enggak peduli, saya sudah jalan. Benar ternyata ada. Jadi ya mengenai sustain tidaknya program yang kita lakukan, saya kira memang kalau yang kita bangun ini sistem, saya kira akan lebih sustain. Sistemnya yang dibangun, kayak kartu ini, saya berikan contoh ini Pak. Kalau misalnya kartu Jakarta ini sekarang sudah dipegang oleh masyarakat. Sudah kayak menjadi miliknya masyarakat. Kemudian gubernur setelah saya, ini kan dipegang nanti kira-kira 4,7 juta masyarakat Jakarta pegang ini. Kemudian gubernur berikutnya ngilangin ini, nyabut ini. Berani tidak? Ini sistemnya ada dipegang masyarakat. Beda kalau dianggarkan, yang dulu kan dianggarkan. Anggarannya 800 miliar, yang dulu 800 miliar anggarin. Gubernur berikut hilangin. Tapi kalau ininya sistemnya sudah dipegang masyarakat, tidak akan berani ngilangin ini. Ya kalau sudah makmur benar ya mungkin baru hilangnya sendirinya. Karena yang dapat ini kan harus hanya menggunakan di kelas 3 kan. Tapi selama itu belum, nggak mungkin berani ngapus ini, saya jamin. Saya berikan jamin, nggak akan mungkin, nggak pengen dikejar 47 juta orang. Kejar-kejar kemana-mana. Artinya memang sistemnya yang harus dibangun dan harus dimiliki, dipegang oleh masyarakat. Jangan hanya di anggarannya saja. Yang banyak ini di negara kita ini, di daerah sama, dianggarkan, tapi sistemnya tidak dibangun, tidak dipegang oleh masyarakat, sehingga gampang sekali dihapus. Sistem ini kan sekarang baru pergub, diperdakan nanti kalau sudah diperbaiki, perdakan 2 atau 3 tahun, perdakan menjadi perda. Sulit lagi artinya. Kan memang ini haknya masyarakat, haknya masyarakat. Jadi sekali lagi, tapi maksud saya hanya bayangin aja, meskipun ini hanya
pergub dan tidak diperdakan, tapi sudah dipegang masyarakat. Saya hanya bayangin aja kalau berani ngapus ya, itu nilainya gede itu gubernur berikut. Dan yang terakhir apa tadi? Pak Sudiantoro tadi apa tadi pertanyaannya tadi? Indonesia gimana? Saya jadi gubernur tanya Indonesia. Pertanyaan kan sulit, kalau saya Pak Sudiantoro mau saya kan gubernur, masa ditanya Indonesia. Jadi gini, sama saya kira enggak ini, tapi enggak usah dimasukin ke anu lah, masukin ke dalam ya. Sama, saya kira negara ini juga sama. Saya sampaikan bahwa negara ini perlu dibangun apa produknya, perlu dibangun brand-nya, perlu dibangun apanya, pelayanan terhadap customer pelanggannya, kita sama. Hanya memang kita ini memang harus visi ke depannya memang harus fokus. Kita mau fokus kemana? Gitu. Persaingan sekarang ini harus kompetisi yang ada antar negara sekarang ini harus membuat kita ini fokus terhadap yang ingin kita garap apa, dan harus dijelaskan secara jelas 30 tahun, 50 tahun ke depan itu apa yang ingin kita kerjakan, mau kekuatan kita apa, potensi kita, itu yang fokus saja ke situ. Kalau pertanian sudah kita fokus ke situ, mau ke lautan sudah kita fokus ke situ saja, jangan pikir-pikir yang lain. Kemudian infrastruktur fasilitas pendukung ke sana itu disiapin. Misalnya kita mau fokus ke pertanian, ya infrastruktur menuju ke negara pertanian itu betul-betul dibangun. Infrastrukturnya misalnya pengairan menuju ke pertanian dibangun, jalan menuju untuk mendukung pertanian itu dibangun, industri pasca panen untuk mendukung pertanian itu dibangun. Semuanya mengarahnya ke konsentrasi ke sana semuanya, dan diarahkan industri, diarahkan semuanya ke sana. Tidak semuanya dikerjakan. Sekarang ini kan kita semuanya dikerjakan. Fokusnya mau kemana? Sekali lagi kita ini bersaing dengan negara lain. Harus ada yang satu yang main produk yang kita munculkan, yang itu akan menjadi kekuatan negara ini. Sehingga orang mau bersaing dengan kita itu mikir 1000 kali, karena memang itu kita garap secara fokus. Yang saya lihat sekarang kita tidak ada. Kita mau fokus kemana? Infrastruktur itu disiapkan untuk bidang apa? Kalau mau ingin membangun brand, semakin fokus itu akan semakin baik. Saya pun juga sama, mengerjakan mebel. Bukan hanya mebel apa? Harus fokus lagi. Mebel taman ya, sudah mebel taman. Taman yang seperti apa? Lebih difokuskan lagi, bagus lagi. Mebel outdoor maksud saya, untuk mebel outdoor yang mana? Untuk taman, untuk pantai, untuk kolam renang, lebih fokus lagi, akan lebih bagus lagi. Negara saja juga sama. Kita akan lebih terkenal kalau kita fokus punya sebuah main produk yang jelas, core-nya yang kita garap ini apa. Nanti banknya juga akan menuju ke sana semua. Serbu ini yang bidang pertanian semuanya serbu ke sana. Infrastrukturnya bagiannya misalnya bank apa, pertaniannya bagiannya siapa, petaninya bagiannya siapa, semuanya fokus ke sana semuanya. Ini akan lebih cepat membesarkan negara ini. Artinya memang ya ke depan ini memang harus punya visi-visi yang fokus seperti itu. Semuanya dikerjakan enggak. Tapi basic need-nya memang kebutuhan dasar itu harus diselesaikan dulu. Masalah kesehatan, masalah pendidikan itu tidak bisa ditinggal, itu menjadi wajib. Saya kira itu Pak Sudiantoro yang bisa saya sampaikan. Pak, dalam program-program Bapak untuk membuat Jakarta tidak macet, ada nggak pengaruh-pengaruh atau lobby-lobby dari pihak swasta, terutama dari produsen otomotif yang nanti penjualannya akan berkurang itu mendekati Bapak atau? Ya saya ngomong, tapi jangan ditulis koran ini ada enggak. Ini off the record ya, off the record. Ya ada, semuanya ada, karena sebuah kebijakan
kebijakan besar itu pasti akan berdampak pada kegiatan yang lain. Kayak transportasi massal kita ini berhasil, pasti penjualan mobil juga akan anjlok. Itu sudah otomatis. Dan tentu saja yang berjualan mobil pasti akan berusaha agar ini tidak berjalan. Kemudian produsen mobilnya dan motornya pasti juga akan berusaha agar ini tidak berjalan. Itu biasa lah dalam sebuah kebijakan seperti itu. Ada yang nyoba-nyoba untuk menghentikan, tapi kalau saya ngapain? Datang ke saya, silahkan datang. Mereka ngomong-ngomong, ya saya dengarkan bahwa mau salah sangat tidak. Terserah kita dong. Nggak apa-apa, saya dengerin. Wah ini kalau ini bahayanya ini, ditunjukin pasti yang bahaya-bahaya. Wah kalau ini bahayanya ini, ya ditakut-takutin lah. Tapi ya apa? Mau kita ya, nggak mikir. Ya mungkin saya ini bodoh, ini nggak mikir terlalu panjang-panjang. Udah nggak usah, pokoknya segera bangun, segera kerjakan. Eksekusi ya besok langsung kerjakan gitu aja. Saya udah nggak pernah berpikir panjang-panjang seperti itu. Nanti malah nggak. Kalau hanya mikir-mikir, bayangin, mimpi-mimpi seperti itu nggak pernah jalan-jalan nanti Pak Martin. Nggak jalan-jalan, 24 tahun mana? Bila nyatanya nggak jalan-jalan, karena juga memang lobby-lobby seperti itu, lobby-lobby kuat semuanya kan. Tapi ya saya ini ya gimana ya, ya adanya seperti ini sudah. Bodoh-bodohan aja, nggak usah mikirnya pintar-pintaran malah nggak jadi-jadi. Ya. Baik, 5 penanya lagi dari meja sini dulu, Bapak ini, terus Bapak yang kasih plat ya, terus Ibu lagi yang baik, sama sini Bapak yang bantu. Jadi mejanya rata. Kalau ada masih ada kesempatan kita akan berikut karena Pak Jokowi masih lama, masih sampai jam 12. Silakan. Terima kasih Pak Jokowi yang saya hormati. Nama saya Pujiat Moko dari Jakarta. Belajar dari kepemimpinan Bapak, saya ingin menguak lebih dalam lagi, tapi dari sisi lain mengenai dukungan keluarga. Karena saya yakin juga Bapak dari Solo ke Jakarta kan juga punya habis begitu barangkali. Dan sisi lain juga dalam konteks mendukung kepemimpinan Bapak juga ada peran Ibu Jokowi dan sebagainya. Ingin dapat gambaran Bapak kira-kira dalam konteks di Jakarta kesibukan dan juga masih mengurus bisnis, ada juga kepentingan keluarga yang harus diperhatikan dan sebagainya. Dalam hal ini ingin dapat pandangan dari Bapak. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak Jokowi, Assalamualaikum Pak. Terima kasih teman-teman pada moderator untuk memberikan kesempatan. Virus Jokowi ini sekarang sudah merebak Pak. Namanya dulu Pak. Oh, nama saya Anto Prabowo Pak. Anto Prabowo, sekarang saya ditugaskan BI di Otoritas Jasa Keuangan. Virus Jokowi ini sudah merebak mana-mana Pak, dan kayaknya sudah menjadi model kepemimpinan. Dan kemudian saya lihat gaya kepemimpinan yang sudah mentransformasi dari yang tadi Bapak sampaikan, jangan banyak duduk di kantor, tapi lebih ke lapangan, sehingga transformasi dari pemimpin yang elitis menjadi pemimpin yang populis. Tantangannya Pak, selama ini banyak pihak yang memang menjadikan popularitas itu hanya sebagai branding semata, tanpa diiringi dengan langkah konkret. Nah, itu yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah konkretnya, tapi yang saya ingin masih bertanya Pak, dan mungkin pencerahan dari Bapak untuk menimbulkan passion Pak, passion seorang pemimpin untuk langkah konkret sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang seperti Bapak yang kalau saya nilai memiliki empati dan rasa welas asih, sehingga Bapak ada keinginan untuk memperbaiki masyarakat Jakarta. Mungkin demikian Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Evita dari Direktorat Pengelolaan Desa. Pertanyaan saya nggak terlalu panjang Pak, cuma gaya kepemimpinan Bapak kan agak berbeda dengan gubernur-gubernur yang sebelumnya Pak. Pastinya kan akan menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal. Bagaimana
Bapak telah mengatasi hal tersebut supaya program-program yang Bapak canangkan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi atas pencerahannya Pak. Saya Yunita Resmisari Pak dari Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Pak Jokowi, kepemimpinan Bapak itu kami akui telah mendapat dukungan dari masyarakat. Seperti tadi kita lihat di gambar-gambar juga dari media, pemberitaan di media, dan juga saya sebagai warga Jakarta ini juga merasakan berbagai sentuhan dari Bapak dalam waktu pemerintahan yang tidak terlalu lama ini. Tapi kami menyadari bahwa apa yang telah Bapak gemakan ke masyarakat, ini pelaksananya itu anak buah Bapak ya Pak ya. Dan kami melihat dari luar, dari media berarti ya, dinamika hubungan Bapak dengan anak buah Bapak yang ada di lingkungan Pemda. Padahal untuk melaksanakan program Bapak yang telah dimiliki masyarakat ini, tentunya Bapak harus memberikan influence gitu pada anak buah Bapak sehingga memiliki visi yang sama dengan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan ownership dari anak buah Bapak terhadap program Bapak? Kemudian yang kedua tadi Bapak menyatakan ada berbagai program yang harus dilakukan di Jakarta. Tapi Bapak juga menyatakan harus fokus supaya kita bisa alokasi sumber daya kita seoptimal mungkin ke yang menjadi prioritas itu. Di Jakarta tadi Bapak menyatakan yang pertama kesehatan, terus pendidikan, terus banjir, terus macet, kayaknya semua prioritas ya Pak ya. Sebetulnya Bapak bagaimana Bapak men-set prioritas Bapak, jadi bottom line-nya itu apa yang mendasari bagaimana prioritas sehingga juga memprioritaskan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemda DKI. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Bapak ini Pak. Tadi meja Bapak udah. Oh iya. Itu pemerataan meja. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tangkap dari perubahan yang akan Bapak lakukan, terutama dari dalam kesehatan dan pendidikan, kemudian transportasi dan perumahan. Saya kira ini juga akan menyentuh agar perbaikan lingkungan yang memang menjadi fokus juga di DKI ini yang sudah cukup tercemar. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan misalnya perumahan. Ini cukup banyak ya juga ya. Saya kira rumah susun ataupun apartemen yang didirikan. Tapi dalam beberapa kasus kemudian ada kepailitan yang sehingga ini saya kira mungkin di dalamnya tentu ada oknum-oknum yang kemudian bermain di sana karena lokasi dari beberapa rumah susun ataupun strategis. Saya kira hal ini terjadi dan sangat merugikan masyarakat karena tidak ada perlindungan di sana. Nah, bagaimana sebenarnya menyikapi ini, Mbak? Karena perubahan yang Bapak lakukan tentu akan menghadapi tantangan, baik itu internal mungkin di lingkungan Pemda mungkin masih under kontrol Bapak atau akan diupayakan koordinasinya. Tetapi di luar itu mungkin peradilan, asosiasi tertentu ini juga cukup sulit Bapak hadapi barangkali. Nah ini seperti apa Pak? Karena beberapa kepailitan dari program perumahan ini saya kira sangat menghangat program pembangunan untuk penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Nah, apapun golongannya, saya kira itu Pak. Satu yang itu. Kedua mungkin terkait dengan barangkali satu isu juga dalam perparkiran. Saya kira ini cukup membebani juga bagi masyarakat. Karena setiap bergerak pindah kemudian berikuti parkir. Nah seperti apa sebenarnya pengelolaan ini sendiri yang saya kira ini seperti ada sistem di dalam suatu sistem pemerintahan. Itu Pak yang barangkali menjadi concern saya. Terima kasih atas. Bapak namanya siapa? Nama saya Yusra Pak dari perwakilan Kantor Bank Indonesia Bandung. Silakan Bapak singkat-singkat aja Pak. Yang pertama tadi mengenai dukungan keluarga. Keluarga saya nggak ada yang dukung semuanya. Waktu saya jadi wali kota, anak saya nggak ada yang setuju, istri saya nggak ada yang setuju semuanya. Tapi ya karena kecelakaan tadi saya pikiran nggak jadi lah saya gitu. Ini hanya ikut-ikutan nebeng aja. Setelah jadi ya sudah.
Ya tetap nggak dukung, memang nggak dukung. Waktu jadi ini gubernur di DKI juga sama, nggak ada. Ya saya ngomong apa adanya. Anak saya nggak ada, ya. Dan nggak ada yang ikut ke sini juga. Karena memang nggak tahu ya. Mungkin kehilangan ya anak-anak saya kehilangan. Dulu kalau 1 minggu itu bisa hilang. Kemudian kalau dulu waktu liburan sebulan bisa hilang barang sebulan gitu. Atau ikut pameran di Madrid, tadi Frankfurt, tadi Bonn, tadi High Point, ikut bareng-bareng. Sekarang sudah 8 tahun sama sekali saya hari 1 minggu aja bisa bersama aja nggak bisa. Itu mungkin anak-anak saya nggak ya untungnya ada gede-gede. Mungkin kehilangan seperti itu. Jadi ya, saya ngomong apa adanya. Anak-anak saya nggak ada yang senang. Saya jadi wali kota nggak senang, saya jadi gubernur juga nggak senang. Keluarga juga sama, nggak ada yang senang. Saya sendiri nggak tahu senang atau nggak tahu juga saya. Artinya sudah apa yang sudah digariskan saya jalani sebaik-baiknya. Terus ngatur bisnisnya gimana? Oh enggak, kalau bisnis saya sudah ini oleh adik-adik desa. Dan saya sudah nggak mikir bisnis sama sekali, sudah 8 tahun. Karena saya nggak mau yang namanya konsentrasi itu terpecah-pecah karena masalah-masalah seperti yang tadi saya sampaikan. Dan yang kedua, ya memang ini menurut saya pimpinan daerah kita ini memang lebih banyak di kantor ya, lebih banyak di kantor karena apa? Memang sebetulnya lebih nyaman di kantor kalau boleh di kantor lebih nyaman. Kalau kita di lapangan itu isinya persoalan problem masalah aja. Sekali kita datang ke kampung ya datang ke kita itu pasti orang yang bawa masalah, pasti orang yang bawa persoalan, pasti orang yang bawa problem-problem yang ada di kampung itu atau problem pribadi. Bapak Ibu bisa lihat di kantor di balai kota sekarang kita buka tiap pagi itu orang yang nangis itu nggak tahu berapa ada. Nah, masalah tanah lah, masalah utang lah, pribadi, masalah kampung, masalah banyak sekali. Berarti ya sudah, ya kita ini memang sudah jadi bapaknya mereka sudah tampung, bisa kita selesaikan detiknya, selesaikan kalau enggak ya janjiin agar diselesaikan kapan. Kalau nggak selesai ngomong sulit, nggak bisa selesaikan kita. Kalau sudah masuk wilayah hukum sudah nggak urus, nunggu nanti masalah itu rampung di wilayah hukum. Kita ke kampung juga sama, isinya Pak ini selokannya harus diperbaiki, Pak ini sungainya harus dikeruk, Pak ini kampungnya harus dilebarin, Pak ini jalannya. Ya kalau kita mau enak ya di kantor aja duduk, AC enak. Itu aja. Jadi kalau kita pengen pusing ya ke lapangan. Tapi memang yang ditunggu masyarakat sekarang ini hal yang kecil ya, tapi nyata. Hal yang kecil tapi konkret. Ini tidak hanya janji apalagi ada yang pencitraan aja. Udahlah enggak. Semakin kita nggak bisa mendeliver apa yang kita janjikan sudah habislah kita. Udah. Dilihat-lihat aja. Itu kita nggak akan masyarakat. Yang dilihat masyarakat real kok. Real lapangan yang dirasakan mereka apa. Jadi apa itu langkah-langkah konkret itu sangat diperlukan sekali dalam hari ini. Artinya memang tindakan lapangan itu adalah memang diperlukan dan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Karena kita ini kadang-kadang terlalu makro sekali dan tidak kita ukur apa sih yang sudah sampai ke masyarakat. Itu yang menurut saya bahaya seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan. Masalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekali, tapi siapa yang menikmati? Kenapa gapnya semakin besar seperti ini? Dan dan itu akan ada ukurannya apa namanya? Gini rasio ya. Nah itu kan juga itu kan juga memperlihatkan. Ya yang saya lihat di Jakarta juga sama. Bapak Ibu dari sini udah. Ya kan? Kemudian langsung aja Bapak Ibu ke Tanah Tinggi, ke Penjaringan,
Kalau saya shock, dulu saya pertama saya juga kaget betul. Langsung shock Pak kita Pak. Itu sudah bumi dengan langit betul, bumi dan langit betul itu. Bumi dan langit betul. Itu nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh kita sampai ke ke ujung-ujung negara ini. Di sini saja sudah, nggak usah jauh-jauh. Itu sudah bumi dan langit itu sudah. Ini yang potret kita ini. Sehingga mestinya kebijakan-kebijakan yang ada ini yang mendekatkan itu. Fokusnya mendekatkan agar yang kaya dan yang miskin semakin dekat, tidak semakin melebar. Dan yang ketiga tadi mengenai Bu Erlita tadi mengenai konflik, ya saya kira biasa ya seperti itu ya, lelang jabatan aja mau gugat, nanti kita baru nggarap kayak di Pluit, gugat lagi, kemudian ada lagi yang lapor ke Komnas HAM, ya biasa ya, kalau saya gitu nggak saya pikir amat ya, kita hadapi gitu aja. Kita hadapi kan. Kalau kita yakini untuk masyarakat dan kita yakini benar sudah terus. Kalau kita ragu-ragu, kita selalu menghitung, ya tetap harus dikalkulasi, tapi kalau kelamaan ya malah kita jadi ragu-ragu terus dan nggak jadi. Ya di internal sendiri juga sama, masih ada yang belum sejalan, juga masih 6 bulan, dan kulturnya memang kultur yang lalu beda dengan yang ingin kita bangun, tradisi yang ingin kita bangun juga beda, pola yang ingin kita bangun juga memang berbeda. Jadi ya kalau ada gesekan dikit-dikit buat saya nggak ada masalah. Tapi yang yang paling penting juga harus menjawab Bu Yunita. Yang paling penting bagaimana memberikan sebuah kesadaran kolektif bahwa yang ingin kita lakukan itu betul-betul untuk masyarakat, dan itu akan diterima kok. Di anak buah kita juga sama. Biasanya saya ajak satu mobil 3 orang, misalnya masalah KPU-an berkaitan dengan perumahan atau berkaitan yang lama, ajak satu mobil, yang benar ini, yang benar ini, yang baru ini, yang benar ini, baru ini, yang benar. Di lapangan terus Pak, saya nggak pernah rapat-rapat saya hindari banyak rapat-rapat di kantor, paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali cukup. Tapi di lapangan pasti ajak, Satpol PP aja misalnya, ini terminalnya harus ditunggu, hal-hal itu harus ditunggu, langsung aja. Kemudian besok kontrol, yang ada manajemen kontrol lagi, cek apakah sudah dilaksanakan atau enggak. Ini memang harus kita biasakan, manajemen harian, manajemen controlling harus kita lakukan harian memang. Kalau enggak, ya. Pelaksanaan di kelurahan juga sama, cek, sampling pagi, sore cek, pelayanan seperti apa, suara, dan kalau datang ke sana yang tanya langsung masyarakat, gimana ada keluhan, ada komplain seperti apa. Artinya apa? Manajemen kitanya kan on semuanya, karena merasa ada yang ngawasi, ada yang ngontrol, dan tidak bisa diduga kapan kita akan datang. Ya memang harus seperti ini kan, kita ingin membalikkan sebuah dari kultur lama ke kultur baru, yang tidak mudah, baru 6 bulan. Tapi saya yakin bisa melakukan itu dan bisa kita lakukan. Kalau enggak ya kita enggak yakin terhadap yang akan kita perbuat, ya sulit untuk. Jadi rasa memiliki dari anak buah itu memang kita timbulkan karena agar mereka memiliki bahwa ini program kita bersama, bukan program yang gubernur, enggak, program mereka bersama. Dan saya juga enggak pernah kok terlalu ganggu-ganggu ke anak buah, kalau enggak kira-kira sudah sangat terlalu. Tapi kalau kira-kira sudah saya anggap sudah secara prinsip memang sudah berat ya, besok hilang kalau saya gitu aja. Kalau hilang gitu aja sudah. Ya usah pakai omong-omong. Mereka yang lain masih mikir juga. Ya kan ini kita ini berubah.
Kemudian yang terakhir mengenai apa ini, mengenai tata ruang, mengenai perumahan. Saya kira memang yang dulu-dulu Jakarta menurut saya ini maaf, yang mengatur itu malah swasta, yang mengatur tata ruang developer, bukan pemerintah. Betul, saya ngomong apa adanya. Bagaimana satu perusahaan sampai punya berhektar-hektar seperti itu? Mereka mengatur. Kalau saya tidak bisa, kamu bolehlah kamu miliki 100 hektar atau 500 hektar, tapi jangan main-main. Pengendalian ada di kita. Manajemen pengendalian ada di kita, tidak bisa. Jalan lebar berapa, di situ ada ruang terbuka hijau berapa meter persegi, kita yang ngatur, bukan kamu yang ngatur kita. Itu aja. Dan sekarang musimnya memang sudah berubah. Kalau dulu banyak tanah-tanah negara, tanah kita yang dibeli oleh developer, mulai tahun ini tanah developer yang kita beli. Iya betul. Betul Pak. Itu yang ria-ria itu milik developer, berapa developer kita beli langsung kita bayar 850 miliar. Bayar sudah. Pak ini 850 bayar sudah bayar. Nggak usah, ada beberapa yang gede itu yang di Rio 26,9 di Jalan Perintis Kemerdekaan Pak, menuju ke Kelapa Gading. Udah beli, udah nggak usah, jangan kebalik-balik. Kita punya makin lama nggak makin banyak, makin habis ya nanti ruang terbuka hijaunya dari mana kita? Isinya gedung semuanya tuh. Sudah beli, ada beberapa tempat yang sudah kita beli seperti itu. Dan kita ini punya power. Kalau saya merahin dulu di kantor rapat. Oh ini Pak ini perlu ini di sini karena kehijauannya kurang. Merahin dulu. Miliknya siapa? Cek. Udah bilang ini sekarang udah merah. Artinya sudah menjadi mau dibangun boleh silakan. Tapi bangunnya hanya misalnya dia mau 50 lantai boleh dibangun tapi hanya 1 lantai. Mau apa? Kalau enggak sudah berikan ke kita beli bayar. Enggak, kita punya power, diberi kekuasaan, tapi pakai untuk kebaikan seperti itu juga. Ya kalau kita ini nggak seperti ini, nggak akan rampung-rampung. Jakarta nggak akan rampung-rampung, Bapak Ibu percaya, nggak akan rampung-rampung. Apalagi mereka bisa meninggalkan kita sudah bubar betul. Tata ruang di sini itu bubar semuanya. Dulu ada kira-kira 340 embung, folder tangkapan air yang ada di Jakarta. Waduk-waduk kecil maupun sedang ada 300, kira-kira 340-an data yang saya punya. Sekarang itu hanya kira-kira ada 30. Ada yang diuruk jadi pencakar langit, ada yang diuruk jadi apartemen, ada yang diuruk jadi mall. Ya, kalau itu terus-terusan yang 30 ya habis lagi, diuruk lagi. Bisa, kalau saya nggak bisa. Itu buat lagi yang gitu-gitu kita buat lagi, titik-titik emas yang kita kejar kita buat lagi. Nggak bisa Pak, ini di sini tuh problem juga karena problem masyarakat sendiri kok. Dimulai dari itu penguasaan lahan yang seperti tadi saya sampaikan. Harusnya untuk jalan tahu-tahu jadi apartemen, harusnya untuk jalan tahu-tahu jadi perumahan, harusnya untuk ruang terbuka hijau tahu-tahu untuk mall. Gimana kita mau? Satu jalan saya masih sisa kita beli. Seperti di Marunda itu sudah baru seminggu yang lalu ada berapa ratus hektar itu, 300-an dihitung. Ini ada 300 hektar Pak, pemiliknya developer ini blok merah. Nah, langsung blok merah. Terus gimana Pak? Udah dibeli 300 hektar berapa triliun kita tutup gitu, nggak ada masalah. APBD kita mampu. Udah, itu aja. Saya kira itu benar Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu, beruntunglah saya yang telah mendengar kiat-kiat dari kepemimpinan Bapak Jokowi. Beruntung Bapak Jokowi akan meninggalkan tempat ini karena ada acara lain, jadi acara kita akhiri. Saya tidak akan menyimpulkan dari diskusi ini, cuma satu aja yang paling penting, bahwa semua kebijakan itu titik akhirnya buat masyarakat. Itu aja yang paling perlu ditanyakan. Terima kasih, selamat siang. Dan terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jokowi yang sangat kami banggakan, hadirin yang berbahagia. Sebelum kita akhiri acara kita dengan foto session nanti, sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kepada Bapak atas pemaparannya, kami mohon Bapak berdua untuk mengambil tempat di depan guna selanjutnya Pak Jokowi. Bagus gak? Ribunya kelihatan. Bapak, Wendang, ada dikit Wendang. Oke. Yuk, lagi. Ya, 1, 2. Tunggu. Ya, sip. Tunggu dulu. Ya, 1. Kameranya tutup aja. Tutup itu. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk Pak Jokowi. Susah Pak, kelakuan Pak. Nanda, pulang. Nanda. Yuk, lip disiapin Pak. Kenang-kenangan terakhir. Yang tahun baru Pak, saya kirim ke sini. Terima kasih. Tadi sudah bosan sini Pak. Masa sesiang ini sudah 4 kali. Masalah keluarga M Fatmawati itu Pak bertanya. MRT gimana itu Pak tanggapannya Pak? Ya nggak masalah. Saya kira sekali lagi di dalam proyek-proyek besar ada 1-2 yang menolak, yang tidak setuju, biasa. Tapi yang paling penting nanti dicarikan solusi lah. Diajak bicara, diajak komunikasi agar sambung. Nah, kalau sudah sambung nanti kita baru bicara solusinya. Kalau bicara data Pak, itu kan Pak Jokowi bilang itu sebagian kecil. Sebenarnya ada berapa banyak sih warga Fatmawati yang menolak pembangunan Dian Layang di MRT di sana itu? Ya nggak tahu. Ya kemarin sebenarnya sudah kita ajak berapa kali, ketemu saya sudah berapa, mungkin lebih dari 5 kali, diajak dengan public hearing juga sudah berapa kali, ya kan. Tapi kalau pokoknya gitu ya repot, gitu. Mestinya ada komunikasi yang baik, mungkin masuk ke dalam tim kajian, baru nanti bisa berbicara sebaiknya seperti apa. Dari hasil komunikasi itu kan tentunya mereka banyak keluhan Pak. Apa sih keluhan-keluhan utamanya itu? Apanya? Keluhan-keluhan utama. Kalau di atas ya kan, katanya di bawahnya nanti jadi kumuh, tiangnya menutupi toko, ya kan. Dari sisi omset nanti akan turun. Sebetulnya kan kalau itu disampaikan bisa aja mungkin dari desain tiang mungkin bisa secara teknis ya nanti bisa diperbaiki. Kalau seperti itu nanti bisa kita ajaklah ke negara yang lain, ke kota yang lain yang kira-kira mirip-mirip itu nanti akan kelihatan bahwa nggak ada masalah. Jadi kalau soal jumlah belum tahu berapa ya Pak? Jumlah yang menolak itu berapa sih banyaknya Pak? Kalau kemarin yang demo waktu kita mengumumin di itu ada 3. Ya, cukup ya. Apanya? Ini baru dalam proses kalkulasi, baru dihitung lagi. Kalau hanya mau tambah bis saja kita bisa lah nambah kapanpun bisa, tapi efektif tidak bis sekolah itu dalam rangka
kemacetan Jakarta. Iya dong, coba bayangin kalau tiap anak diantar oleh ibunya satu persatu, bapaknya satu persatu, gimana nggak macet? Sekolah mana aja sih Pak yang paling kemacetan sekolah mana aja? Ya hampir di semua titik, yang namanya sekolah kan sama saja. Biasanya karena apa? Apanya? Karena apa aja? Sebenarnya karena antar jemput atau gimana? Sebenarnya karena antar jemput atau gimana? Ya antar jemput. Karena ibu ngantar anaknya, bapak ngantar anaknya, ibu jemput anaknya, bapak ngantar. Tapi akan terus ditambah terus Pak tiap tahun? Apanya? Di sekolahnya. Baru dalam proses kalkulasi efektif atau tidak, ya. Terima kasih. Salam berbuat. Bu, terima kasih.